Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai', la ilaha illallahul khaliqul akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dewan penasehat majelis kita, yang dewek yang hormati saudara-saudara kami, para asatiz, ustazat, teman-teman seksi dakwah, serta ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, wabil khusus sahibul bait. Mudah-mudahan apa yang dihajat niatkan oleh sahibul bait hari ini diterima oleh Allah Ta'ala. Ayat yang disampaikan oleh saudara Tiang tadi itu tuwijati bahwa imanlah dulu baru hidayah. Hidayah itu lebih mahal dia daripada iman. Kalau iman itu termahal, hidayah itu isi. Iya. Kalau boleh yang perumpamakan begini, iman itu ibarat gelas, isinya adalah hidayah. Maka dari itu orang yang bertambah hidayahnya itu berubah keimanannya dan statusnya juga dia berubah. Karena hidayahlah dia bisa menjadi mukmin, menjadi muttaqin, menjadi muslihin. Karena hidayah itu. Dulunya dia beriman sekedar amanu. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih, katanya di sana wal mu'minun. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahimakumullah, iman ini pokok dia. Asal beriman saja, taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka-mereka yang di luar keyakinan kita, mereka itu kalau beriman, yang mengantarkan mereka menjadi orang beriman itu rahmat namanya. Rahmat namanya itu ibu. Yang diterima oleh orang kafir itu rahmat namanya. Maka yang membuat dia menjadi orang beriman, mu'allaf misalnya orang luar Islam maksud, namanya rahmat. Manuk tahu memete, manuk tahu menghidupkan anaknya, namanya rahmat. Bebek tahu penyusu anaknya, namanya rahmat. Itu macan tidak memakan anaknya, namanya rahmat. Nah, rahmat aja dapatnya itu ibu. Bukan beriman, ada ke manuk beriman. Wah, serius manuk jarimang di dua, ndak ada ya. Makanya namanya apa? Rahmat namanya. Nah, hari ini ibu pelungguh meniki dapatnya double, rahmat dan iman. Iya, rahmat dan iman kita dapat. Maka dari itu jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, bersyukurlah kita kalau orang beriman tidak berhenti-henti kita bersyukur. Alhamdulillah.
Nah, inilah dari pengajian kita. Kalimatnya apa jamaah sekalian? Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang yahdillah, Allah yang memberikan dia petunjuk. Bukan mengatakan man hadallah, tapi man yahdillah. Barang siapa yang sedang diberikan petunjuk dan terus menerus diberikan petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtad. Dia itu statusnya adalah orang yang muhtad. Apa artinya orang muhtad itu jamaah sekalian? Artinya adalah orang yang sedang menyandang petunjuk, orang yang sedang ditambah petunjuknya. Nah, lalu Al-Quran membalik sekarang. Dia balik apa katanya? Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah dan terus menerus disesatkan, falan tajidalahu, tidak sama sekali, tidak akan satu orang pun waliyan yang akan menjaga dari kesesatan ini, mursyidan, dan tidak ada yang membimbing dia, tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang membimbingnya. Ini ibu, satu kali pukulan dua keadaan ya dia dapat. Penjagaannya amblas, pembimbingannya amblas, satu kesesatan. Nah, ini yang paling kita takuti jamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang paling kita takuti ini. Kalau kita mikir-mikir di ayat ini, aduh, kita tidak berhenti-henti berkata alhamdulillah. Tapi enaknya di sana jamaah sekalian, may yahdillahu, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah dan terus menerus diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi petunjuk. Tetapi petunjuk ini dia dapatkan ibu jamaah sekalian setelah dia beriman. Kalau belum beriman tidak dapat petunjuk. Iya. Piran sida tesade BLT setelah ada KTP, iya nih bu, iya. Pirang sida tebeliang jilbab si dengan mama setelah ada buku nikah antara tiang di sida, antara dengan mama di sana ada buku nikah, itu nafkah full. Nah ini seolah-olah begitu ibu. Setelah ada kita punya ikatan dengan Tuhan, amantu billah. Nah ini ada fasilitas khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya apa? Hudan. Apa namanya? Petunjuk. Nah ini pengajian kita sekarang, bagaimana kita mengolah petunjuk ini, bagaimana kita mengolah petunjuk ini sehingga petunjuk ini menyampaikan kita kepada satu tempat yang belum kita sampai, tempat itu sudah terasa. Oke, contoh nih, dongkat ngaji di man sampai wah terus dongkat ini bu nih, Ustaz bila masuk Malaysia? Oh nih baru dilangan nih dengan Malaysia nih. Ya bang, sekejap lah, bila Ustaz selesai program Ustaz nak booking tiket. Okey tak Ustaz nginep di hotel AAB? Dia sebut hotel si dengan tian baru terbayang ibu. Hotel ini wah tahu lah ya. Wah tahu hotel ini pelayan solah-solah. Gumana jama gelik pelayan kode langsing belong atas jilbab bulat butimes tedoang terok. Bundara batu senyum. Itu hotel di Malaysia itu Ustaz marah bahasa itu okey betah mungkin ini sangat betah. Ia sebut baru hotel non. Ai terbayang, juru mati tak beli tiket sampai tu. Ya. Hawan hotel niki gua. Ya Allah.
yang pokoknya lah awal baru lama ke tunda ngaji lama bukan dia hadir berarti Malaysia lain ke sida-sida ngaji ustaz dia kena si baru lah awal bukan dia man ketuan juluan akan dia jangan nirok-nirok karena itu hawa hotel si tawaran baru. Oh ya Allah, oke tak bila saya booking ustaz sekejap bang habis pengajian Lombok Barat tanggal booking sudah. Ini ibu maksudnya begini, orang-orang yang mendapat petunjuk Allah dan terus petunjuk ini terus didapat hari demi hari dia dapat petunjuk, tujuan akhirnya itu informasi tentang perjalanan terakhirnya itu dapat dirasakan Bu. Pertanyaan sekarang, mana perjalanan akhir itu? Perjalanan akhir kita itu jamaah sekalian rahimakumullah, ada hotel namanya Jannah. Lagu ditekan kena hotel Jannah ya. Karena tahu ada Jannah ibu, hotel yang miliknya Nur Jannah bukan surga maksudnya ibu. Apa namanya? Surga. Ndek narang surga ibu, Jannah namanya. Apa kan? Jannah. Surga basen tidak. Ya, karena tidak ada kata lain yang disematkan oleh namanya satu tempat ini kecuali surga kalau bahasa Lombok, bahasa Indonesia. Lamun bahasa Arabnya Jannah. Wow. Padahal dia teman sampai tuh ya. Nah ini aura-aura tentang keberlangsungan kehidupan surga itu dapat kita sinyalnya ibu, dapat kita merasakan sinyalnya ini dari mana? Dari hudan ini, dari hidayah ini ibu, dari iman yang diproses melalui proses hidayah inilah baru kita dapatkan. Jamaah yang ulangi nih, yang senang ambil contoh begini-begini sebab lama kedek contohan ibu sekadar paham ya. Sampai tiang bilang di awal pengajian tadi yang pokodok-podok Pak semenan seksi dakwah barodok-podok begini bebarak le Senin anda tuh lama kedek hadir ngaji sidang ngaji akaru lalu nih ibu, akaru lalu jok Malaysia nih ke katuan bu 6 bulan katu setelah pengajian Lombok Barat nih 6 bulan gitu. Kenapa jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, aura tempat itu sudah terasa. Nah ini juga yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang surga itu ibu. Tentang surga itu kalau kita ingin memahaminya, kalau kita memahami tentang hakikat surga itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan satu rasa ingin cepat ke sana. Nah, namun dengan pengajian yang modelnya surga neraka itu begini dia. Tapi di sini enggak. Ya. Yang rubah sekarang. Surga iya. Tetapi kita ingin ketemu dengan yang punya surga. Iya. Ande tiang di narak le pancor manis, mele ada jauh pancor manis. Ya, lengi jalan ya, Bu. Tangan jantung ini mikir ande di nara ustad guru kita jadi kukawan gitu ke kelem-kelem begitu ibu jauh. Nah itu ya karena yang ada di sana berarti pancor manis baik, tapi ada yang lebih baik daripada pancor manis itu siapa ya? Jamaah kita katakan jamaah, ada yang lebih baik dari surga Bu. Apa itu? Yang punya surga. Nah ini yang punya surga. Nah yang mau alihkan saja pemahaman pelunggung, kita mau ketemu dengan yang punya surga itu, kita mau ketemu dengan yang punya surga. Ini asik, ini maha asik dia ya, maha asik, maha luar biasa keinginan kita ke sana itu ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Namanya kita mendapatkan apa? Yahdillahu fahuwal muhtad. Ini diproses melalui hidayah. Hidayah itu jamaah berkelas kita dapat. Arak si luwean mau na, arak si sekedian mau na, arak si full mau na. Puncak hidayah itu lagi sekali yang sampaikan nih, puncak hidayah itu
adalah mengutamakan tujuan daripada apa yang ada dalam perjalanan. Itu puncak hidayah. Lagi sekali jangan sampaikan nih, puncak hidayah itu ialah mengutamakan tujuan daripada apa yang ada dalam perjalanan. Ilustrasi ini Bu,